Indonesia melawan Australia membuat para pemain tim nasional Indonesia semakin kompak dari waktu demi waktu, dan hal itu juga semakin dibuktikan oleh pemain tim nasional Indonesia yang baru saja datang dan bergabung bersama Indonesia. I'm learning every day with Sandy in the room. I have a book that I learn with, and yeah, it's getting better and better. So maybe in next month or the month after, I'll do this interview fully about it. Amazing, good guy, very funny, Luchu. So he's a very funny guy and very warm guy. I think every new guy comes with him on the room and we get introduced. So yeah, he's been amazing, and I don't know if it's his goal or Rafa's goal, but he had a big contribution for the game as well. So yeah, he told me, but I have to see. Yeah. Challenge, Martin pass, do it, deep. Oh, bagus. Kiper baru bagi tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Martin membuat sangat kompak dan dekat dengan pemain yang baru saja dikenal yang mempunyai nama Sandy, teman-teman. Bahkan ketika Martin tiba dan satu kamar dengan Sandy seringkali berbincang-bincang dengan Paes dan mengajari Martin untuk berbicara bahasa Indonesia, dan hal itu dibagikan oleh Sandy di dalam Instagramnya sendiri. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri kekompakan antara pemain tim nasional Indonesia semakin kompak, maupun itu terjadi di dalam lapangan dan di luar lapangan, karena kekompakan ini menjadi salah satu kunci kemenangan bagi permainan tim nasional Indonesia agar bisa menjadi lebih baik dari waktu demi waktu. Kekompakan ini selain dirasakan oleh pemain inti tim nasional Indonesia, para pendukung sepak bola di negara Indonesia juga melakukan hal yang sama, dikarenakan pertandingan Indonesia melawan Australia yang terjadi pada hari Selasa 10 September di tahun 2024 telah terjual habis ya teman-teman, H-1 sebelum pertandingan. Itu berarti memang masyarakat Indonesia sangat mendukung agar tim nasional Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi, dan itu adalah bukti kekompakan demi kekompakan yang terjadi. Dan ketika kita berbicara mengenai tim nasional Indonesia, banyak sekali komentar demi komentar positif, seperti ada yang mengatakan ada seseorang yang datang dari Palembang untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Australia. Bahkan di satu sisi ada juga orang asli dari Malaysia yang akan mendukung tim nasional Indonesia di Piala Dunia 2026, karena menurut orang masyarakat yang tinggal di Malaysia ini mengatakan bahwa mereka adalah serumpun dengan negara Indonesia. Jadi dengan kata lain, kekompakan demi kekompakan antara pemain dan pendukung tim nasional Indonesia semakin kompak dari waktu demi waktu, dan hal inilah yang wajib dibentuk ya teman-teman, karena kalau mereka sudah kompak, maka dalam permainannya pun pasti akan jauh lebih baik daripada mereka tidak kompak. Banyak sekali yang mendukung perubahan demi perubahan dari tim nasional Indonesia, dan mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana Indonesia melawan Australia? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, kita wajib membandingkan terlebih dahulu dua statistik ketika Indonesia melawan Arab Saudi dan ketika Australia melawan negara Bahrain. Di mana di sini dari dua statistik ini terdapat dua kesamaan nih teman-teman. Apa itu? Yaitu sama-sama kalah di dalam penguasaan bola, tetapi negara Bahrain bisa menang 1-0 dan negara Indonesia bisa membuat imbang 1-1. Padahal ketika kalah penguasaan bola, biasanya tim yang kalah penguasaan bola itu akan kalah, tetapi entah kenapa di Piala Dunia 2026 ini terjadi kebalikannya teman-teman. Menurut pelatih Arab Saudi mengatakan bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia dikarenakan para pemainnya sangat jarang mendapatkan waktu di pertandingan liganya. Dan ketika kita berbicara mengenai Australia itu permainannya cukup bagus, cuman entah kenapa pada saat berada di depan gawang, tendangannya seringkali melenceng ya teman-teman, atau out of target atau keluar dari gawang ya teman-teman. Padahal ketika Australia bisa
membuat tendangannya searah di dalam gawang, maka kemungkinan besar Australia akan menang melawan Bahrain. Ketika Australia dan Arab Saudi mempunyai kelemahan demi kelemahan, maka itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara Indonesia. Jadi, mengingat Indonesia sudah mendapatkan kiper utama baru yang membuat Indonesia bisa menang dari Australia, memiliki persentase yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai Indonesia melawan Australia? Apakah Indonesia bisa menang? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Martin Pass, say hello to my fans. What's up? Finally. My new roommate. Yes, sir. Teman-teman. I'm learning every day with Sandy in the room. I have a book that I learned with, and it's getting better and better. So maybe in next month or the month after, I'll do this interview fully about amazing, good guy, very funny, Luchu. So he's a very funny guy and very warm guy. I think every new guy comes with him on the room and we get introduced. So he's been amazing, and I don't know if it's his goal or Ragnar's goal, but he had a big contribution for the game as well. So he told me, but I have to see. Challenge. Martin Pass. Do it. Deep. Oh, my God. Ah! What is this? Pagi bro. Wash, cleaning Martin also, please. Aduh, look. I'm so sorry. Wow, this guy is crazy, yeah? Lucu. Waka. Fans, congratulations, selamat. Apa kabar? Baik-baik saja. Saya menyala bangku. I have to laugh like this. Waka. Martin lucu, Martin concert, 20 tickets Martin, 20 tickets. Lucu. Saya lucu. Malam ini jongkok challenge the Martin Pass malam ini setelah latihan malam. Siap.